admin kabupaten, yaitu saya dan Mbak Ria. Silakan menyebutkan alamat emailnya, nanti akan kita teruskan ke admin Perpusnas yang akan memverifikasi. Next, Pak. Next. Oke. Setelah dikonfirmasi, kita login lagi di alamat email yang jenengan daftarkan berikut kata sandinya. Next. Nah, berikut adalah halaman akun yang sudah dikonfirmasi untuk pengajuan usernya. Langkah selanjutnya adalah klik hubungkan perpustakaan. Ini cukup jelas. Nah, di menu hubungkan perpustakaan ini, jenengan cukup menuliskan nama belakang dari sekolahnya. Contohnya misalkan 1 Dongko, 1 Sorondakan, 1 Sumurup, 1 Trenggalek gitu ya. Terus jenengan cari perpustakaan jenengan cari perpustakaan di tempat perpustakaan tempat jenengan bekerja. Jangan lupa untuk mengecek provinsi dan kotanya ya. Terus klik hubungkan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke permohonan hubungkan. Keterangan bisa ditulis dengan pengelola perpustakaan, misalkan contoh ya, pengelola perpustakaan SDN 1 Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dan melampirkan surat tugasnya. Apabila Bapak Ibu memang ditugaskan sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan, biasanya kan diberikan surat kontrak itu ya, itu bisa diunggah di situ, atau bisa mengunggah surat tugas dari kepala sekolah. Nanti contohnya akan kita kirim ke link materi. Next. Next. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan akun user sekaligus untuk hubungkan perpustakaan. Selanjutnya, Mbak Ria akan menjelaskan materi terkait dengan pengisian IPLM. Ini sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pendampingan input data IPLM dari SD dari SD, SMP, SMA dan juga desa nggih. SMK juga. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan memandu Bapak Ibu semua untuk pengisian data IPLM. Di layar Bapak Ibu semua sudah nampak nggih? Halo? Halo, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ampun, Bu. Sudah nampak. Kita serius tapi santai ngaten nggih nanti. Ya, siap, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah kenal saya. Belum, Bu. Oh, belum. Mbak Ria. Sampun. Nggih. Alhamdulillah ya. Dereng kenal, Bu. Oh. Nggih, Pak Wahyu. Ini akan saya bantu untuk pengisian data terkait dengan IPLM. Ini tadi saya coba buka data Perpusnas kok tidak bisa. Kalau Bapak Ibu bisa apa mboten nggih? Bisanya di Data Perpusnas Perpusnas data. Bisa. tidak bisa, Bu. Tidak bisa Bisa. juga. Bu. Error, Bu. Padahal lagi error. penting. Malam. Kemarin padahal bisa. Hari ini kok error. Dari semalam Bisa, Bu. sudah Bisa. Bu. Isi. Iya. Tara bujum tengi. Nggih, mungkin untuk membuka data Perpusnas yang di web bisa nanti kalau sudah linknya sudah bisa ya, data Perpusnasnya sudah bisa. Sementara ini Sampai nanti apa? iki mau ning muni. Oh iya. Iki. Nah, kita akan berfokus pada menu-menu yang ada di kolom di kotak merah yang terdiri dari rekapitulasi koleksi, terus tenaga perpustakaan, rekapitulasi kunjungan, dan rekapitulasi sosialisasi, dan yang terakhir adalah rekapitulasi anggota perpustakaan. Ini untuk input rekapitulasi dilakukan 2 kali dalam setahun nggih Bapak Ibu, yaitu semester 1 dan juga semester 2. Untuk data semester 1 adalah total data sampai dengan semester 1 tahun yang Anda pilih. Sedangkan untuk yang semester 2, total dari data sampai dengan semester 2. Ini tidak bisa langsung praktek nih, mohon maaf karena kok ya kebetulan sekali data Perpusnasnya tidak bisa dibuka. Untuk contohnya seperti ini, jumlah anggota perpustakaan sampai dengan semester 1 tahun 2023 adalah 3.000 orang. Dan sampai pada semester 2, 2023 adalah 3.500 orang. Jadi nilai pada semester 2 itu bukan jumlah anggota yang terdaftar pada periode tersebut, melainkan total jumlah anggota yang terdaftar sampai periode tersebut. Nah, ini berlaku untuk komponen koleksi juga komponen anggota perpustakaan. Untuk pengisian koleksi dan juga anggota, mungkin ada kesulitan Bapak Ibu ketika mengerjakannya.
Karena yang diminta kan semester 1 dan semester 2, nggih. Jadi kalau semester 1 penginputannya total anggota yang ada pada semester 1 tersebut. Kalau misalnya nanti ada penambahan, berarti diakumulasikan ke semester 2, seperti itu. Apabila nanti ada anggota yang keluar, misalnya yang di sekolah gitu ya, sudah lulus, nah itu pengurangannya langsung dikurangkan di semester berikutnya, semester 2 gitu. Misalnya pada semester ini tidak ada tambahan, gitu nggih. Itu ditulis apa adanya, misalnya 3.000 siswa. Nanti kalau misalnya ada tambahan siswa baru gitu, nanti diakumulasikan di semester berikutnya. Itu. Jadi ada tambah dan kurang di situ. Kalau di sekolah dasar seperti itu, di instansi sekolah nggih, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, seperti itu. Kalau misalnya nanti ada siswa yang keluar, berarti anggotanya dikurangi. Dan yang kelas 1 masuk itu nanti ditambah seperti itu. Untuk rekapitulasi anggota, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada kesulitankah dalam mengerjakan? Boten wonten nggih? Boten. Atau nggih. Atau ada yang ingin ditanyakan lain mungkin di luar penginputan ini, misalnya pengolahan koleksinya, itu yang bagaimana buku paketnya atau buku penunjangnya dimasukkan atau tidak, gitu ada kesulitan, Bapak Ibu? Bu, Mau tanya, mohon maaf. Nggih. bagi Monggo. bagi sekolah yang tidak memiliki tenaga perpus dos pundi, Bu? Bagi sekolah yang tidak mempunyai tenaga perpustakaan bagaimana? Tapi mempunyai perpustakaan nggih, Pak. Sinten nggih wau nggih? Nggih. Oh, Jadi, dari SD Negeri 3 Pringapus. Nggih. Bagi sekolah yang mungkin sampai saat ini belum memiliki tenaga perpustakaan, sebenarnya Bapak Ibu bisa bekerja sama, ya, bekerja sama dengan teman-temannya, mungkin yang guru, ya, itu bersama-sama untuk mengelola perpustakaan tersebut. Kalau misalnya dibebankan pada satu orang merasa keberatan atau tugasnya sudah terlalu banyak, mungkin bisa dikerjakan secara bersama-sama untuk pelayanannya, untuk pengolahannya, seperti itu. Jadi nanti untuk petugas perpustakaannya, nulisnya bukan pustakawan, tapi tenaga teknis perpustakaan, ngaten mawon, dalam pengisiannya nanti. Jadi, tenaga pustakawan atau pustakawan itu adalah yang berijazah linier perpustakaan, baik itu D2, D3, atau S1 perpustakaan. Nanti bagi Bapak Ibu guru yang sekolahnya tidak ada pustakawannya atau yang tidak berbackground atau berlatar belakang pendidikan perpustakaan, nanti isiannya adalah tenaga teknis perpustakaan ngaten mawon dalam mengisinya. Kalau dalam pengolahannya monggo saged bekerja sama antara Bapak Ibu semuanya dan TU juga bisa. Sebenarnya untuk menghidupkan perpustakaan itu kembali kepada diri pribadi masing-masing juga pada sekolah, karena semuanya butuh kolaborasi. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Atau kurang jelas? Ibu mohon maaf bertanya. Nggih. Dari SD 2 Kedung Lurah nggih?
Nggih. Iya. Ya, Saya mau bertanya, Bu, kalau untuk buku paket anak-anak itu bisa dimasukkan juga ya. Untuk buku paket anak-anak atau tidak, Bu? sebenarnya, oh ya, sebenarnya untuk buku paket itu adalah bukan koleksi milik perpustakaan karena Tugasnya kan itu ya. pembelian sekolah. Yang pertama, how to withdraw money from an ATM. Bagaimana cara menarik uang dari ATM. Oke. How to apply for a bank loan. Bagaimana Oke, cara Ini di samping aja nanti, Bang. enggak apa-apa. Seperti kamu jangan bingung. Oke, karena Seperti mungkin jangan Bapak itu Ibu yang di sekolah ini. Step 1 bagaimana, 2 bagaimana. Itu Bu, nggih. Bu. Terus yang ketiga, how to create a financial statement. Oh iya, Ini nanti yang ketiga terakhir cara membuat laporan keuangan. Setting juga bagaimana cara membuat laporan keuangan. Angkat tangan nanti Bu. Step-stepnya bagaimana. Nggih, Contohnya nggih, bisa sebentar. kalian buka di grupmu. Break dulu, Cara Bu. buat Sebentar. infografisnya maksudnya contohnya step 1 ngono kuwi. Judulnya Budi ning nggur nggih. Step 1 piye, step 2 nih dikasih gambar. Sampai Bu Guru. Iya, sampun nggih Bapak Ibu. Sudah terdengar lagi nggih, mohon maaf. Ini mungkin banyak kebisingan karena kami juga baru pertama kali ini mungkin di hadapan Bapak Ibu melalui Zoom. Nggih. Kita lanjutkan ya. Nah, monggo tadi dari SD 2 Kedulurah ada yang ditanyakan? Inggih, Bu, mohon maaf. Tadi Ya. kan mau bertanya kalau untuk buku paket anak-anak itu bagaimana, Bu? Nggih, untuk buku paket sebenarnya kalau di perpustakaan itu tidak termasuk koleksi dari perpustakaan. Apakah Karena buku paket di buku seperti paket kan tidak termasuk dalam koleksi? ya, karena kan pembelian dari sekolah nggih dan itu sudah pasti diberikan kepada siswa. Tapi kalau misalnya koleksi buku umumnya terbatas, tidak apa-apa dimasukkan karena kan mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Nanti kalau misalnya buku paketnya tidak dimasukkan di tingkat SD nggih, kalau buku paketnya tidak dimasukkan mungkin koleksinya itu terlalu sedikit, gitu nggih. Bukunya umum terlalu sedikit. SD 2 Kebetulan buku koleksi di SD Kedung Lurah sudah mencukupi, Bu. Kalau misalkan ditambah buku paket itu terlalu banyak, nanti saya juga bingung mau mendatanya. Oh, nggih, enggak apa-apa. Buku yang didata, buku yang dimasukkan ke link data Perpusnas, buku umum saja. Buku paketnya tidak usah dimasukkan. Kalau sudah mencukupi, nggih, enggak usah dimasukkan. Kalau bukunya hanya sedikit, karena rata-rata kan masih sedikit nggih koleksinya, jarang dilakukan pembelian. Maka monggo kalau mau memasukkan. Yang dimasukkan adalah jumlahnya saja, nggih, jumlah judul dan eksemplar. Oke. Nah ini, untuk pendataan kajian IPLM fokusnya pada rekapitulasi koleksi. Jadi jumlah koleksi buku cetak dan digital dalam satu judul. Jadi yang dihitung judulnya, bukan eksemplarnya. Kalau misalnya buku paket, nggih, buku paket kan ada matematika, misalnya ada sejumlah 50 buku. Itu nanti satu judul saja. Karena yang dimasukkan adalah satuannya judul. Jadi mungkin dari SD Negeri 2 Kedung Lurah, enggak apa-apa dimasukkan saja. Yang dimasukkan bukan eksemplarnya, tapi judulnya. Nih, jadi kan hitungannya misalnya matematika, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, itu berarti tiga judul. Kecuali kalau judulnya berbeda dengan subjek yang sama, itu nanti ngitungnya judulnya berbeda. Berarti matematika, misalnya ada fokus matematika, ada
matematika terapan atau apa gitu ya, itu hitungnya 2 karena berbeda judul. Kecuali buku yang dibagikan kepada siswa dengan jumlah eksemplar yang banyak, itu nanti hanya dihitung 1 karena yang diminta adalah judulnya, bukan eksemplarnya. Seperti itu, nggih. Jadi beda antara judul dan eksemplar. Dan yang dimasukkan adalah periodenya untuk semester 1 tahun 2024. Ini seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Itu untuk rekapitulasi koleksi semester 1 tahun 2024. Terus rekapitulasi tenaga perpustakaan, jumlah perpustakawan dan tenaga teknis tadi seperti yang ditanyakan dari SD berapa nggih tadi, itu perbedaannya antara pustakawan dengan tenaga teknis juga seperti itu. Bagaimana dari SD Kedung Lurah? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Nggih, Bu, bisa. Masalahnya seperti Oh, ini, nggih. Bu. Nggih. Nggih. Ya, betul kemarin itu kan belum saya masukkan ke Nggih, Bu. kolek paketnya terlalu banyak juga banyak. Jadi untuk paket memang belum saya masukkan. Terus ini untuk Nggih. tenaga perpustakaan, Bu. Kalau untuk tenaga Nggih. perpustakaan kemarin itu kan memang saya yang bertugas untuk mengelola perpustakaan. Cuman Nggih. waktu itu saya memang dari PTT ya. Nah, saat ini karena saya Nggih. alih Bu, fungsi suaranya ke keputus, guru nggih. perpustakaan itu sementara kosong. Nggih. Ini Ya, berarti nggih. kalau Bisa mau dijelaskan. mengisi pendataan berarti saya tuliskan tenaga teknis yang seperti jenengan dawuhaken kala wau nggih. Nggih, nggih, Bu. Tenaga teknis ngaten mawon nanti. Nggih, siap. Insya Allah nanti terkait dengan ini ya, rekapitulasinya nanti antara jumlah pustakawan dan jumlah tenaga teknis itu di-merger jadi 1. Jadi dari Perpustakaan Nasional itu tidak diminta pustakawannya sendiri atau tenaga teknisnya sendiri gitu. Jadi di-merger antara pustakawan dan tenaga teknis. Tapi nanti kami dari perpustakaan daerah kan apa ya, pengen tahu berapa jumlah atau sekolah mana yang sudah memiliki tenaga pustakawan asli ngaten. Jadi dipun tulis apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan mawon. Nggih, ngaten nggih, Bu. Nggih, Bu. Sampun SDN 2 Kedung Lurah. Mungkin saya, Bu, urutan yang kedua. Nggih, siap. Oh, Nggih, sampun Bu, terima nggih. kasih Ya, banyak nanti kalau penjelasan. oh ya, nggih. Nggih, sami-sami. Monggo, Bu, selanjutnya Bu Sinten. Urutan kedua dari SMP Negeri 3 Trenggalek. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, ilmunya. Yang pertama tadi dari Ibu SD Negeri 2 Kedung Lurah, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan saya yang nomor 1. Yang kedua, Ibu, mohon untuk kami ini sekolah yang belum memiliki tenaga perpus khusus, Bu, karena kami juga seorang guru juga, kami kesulitan untuk apa ya, Bu ya, pembagian buku dan sebagainya, karena di SMP itu bukunya jauh lebih besar, Bun. Terus yang menjadi pertanyaan saya, mohon untuk Dinas Perpustakaan memberikan fasilitas kepada kami tenaga perpus yang
istilahnya apa ya Bun, diperbantukan kepada perpustakaan-perpustakaan tersebut Bu. Yang iya Bu ya, semangat Bu. Inggih. Dua Bunda. Iya, Bu. Soalnya Inggih, jadi SMP ya, nggih, monggo. mencari tenaga perpus itu sulit Bun. Terus yang kedua, gini Bu, kemarin itu kami sudah konsultasi sama Bu Win tentang pemasukan data ini IPLM ini kemarin. Kalau yang sudah dan sudah tervalidasi oleh Bu Win, itu bagaimana Bu? Apa harus mengisi lagi atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dari SMP Negeri 3 Trenggalek nggih. Bukunya terlalu banyak. Nggih, terus kewalahan untuk membagikan kepada siswanya. Minta untuk dicarikan tenaga perpustakaan ngaten, Bu. Atau memperbantukan perpustakaan daerah. Ya itu Iya. itu apa ya Bun ya? Khusus yang tenaga teknis itu loh Bun. Nanti bekerja sama dinas pendidikan ya. Nggih. Sebenarnya kalau di perpustakaan sekolah itu tergantung kepada sekolahnya, Bu. Dari kepala sekolah membuka lowongan untuk tenaga perpustakaan dari luar napa mboten. Soalnya sekarang kan juga terkait dengan Dapodik, boleh memasukkan tenaga baru napa mboten ngaten. Sebenarnya lulusan perpustakaan itu banyak sekali. Sekarang UIN itu juga ada lulusan perpustakaan, dari UT juga ada, kalau dari Malang juga ada, dari Surabaya juga ada. Tapi teman-teman itu terkendala kalau misalnya mau masuk ke perpustakaan sekolah, sekolah membuka napa mboten ngaten lowongan ngaten. Itu Bu. Itu. Nggak Nah, boleh. nggih, pertama itu. Dan mungkin juga teman-teman yang ada di sekolah itu yang linear jurusannya itu malah ditarik ke TU. Itu ada 2 kasus. Itu ada kasus seperti itu juga. Ada juga yang non perpustakaan jurusannya itu masuk ke perpustakaan juga. Jadi itu ada 3. Mungkin kira-kira juga ada 3 itu yang bisa saya sampaikan kalau untuk perpustakaan sekolah. Nah, mungkin kalau misalnya bantuan dari perpustakaan daerah, kami mungkin hanya bisa membina bagaimana cara mengelola perpustakaan, menjalankan layanan di perpustakaan, seperti itu. Ibu juga bisa memperbantukan siswa sebenarnya. Kalau misalnya tidak bisa memasukkan tenaga baru, bisa minta bantuan kepada Bapak Ibu guru atau siswanya, melibatkan siswanya dalam pelayanan pembagian buku di perpustakaan atau pelayanan yang lain, misalnya peminjaman atau pengembalian koleksi. Nah, itu siswa juga bisa praktek di perpustakaan. Melatih siswa untuk bagaimana bisa mengadministrasi perpustakaan. Jadi mungkin kalau misalnya terkendala memasukkan orang baru, bisa memperbantukan siswanya untuk di perpustakaan. Kita ini Bu cari apa ya, pemilihan duta baca. Nah, pemilihan duta baca di sekolah. Pemilihan duta baca di sekolah itu nanti bisa 2 atau biasanya 2 gitu nggih. Nanti bisa diperbantukan di perpustakaan atau bergilir nanti kelas apa, biar semuanya juga lebih mencintai perpustakaan kalau ikut andil dalam pengolahan atau pelayanan di perpustakaan seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya Bapak Ibu guru saja, tapi bisa melibatkan siswa juga.
Ini Bu Biasanya sudah. siswa bisa termotivasi, nggih. Mengajak teman-temannya ke perpustakaan. Iya. Itu salah satu untuk menarik mereka ke perpustakaan, nggih. Terus pundi, Bu? Ini sudah kader-kader perpus sudah terlibat ini. Ada. Oh, Alhamdulillah nggih, nggih, sudah. alhamdulillah. Nggih, seperti itu, nggih. Jadi kita melibatkan siswa juga. Untuk pertanyaan kedua, nanti bisa dijawab oleh Mbak Win, nggih. Sudah divalidasi, lanjutnya seperti apa? Monggo, Mbak Win. Aku nutup ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMP 3 kemarin sudah menginput data IPLM, nggih. Nanti Mbak Win. Nggih, Bu nggih, Win. nanti semester 2 diupdate lagi nggih, Bu. Wong semester kalih ngaten Bu Win. Nggih, prosesnya sama. Nanti kalau Yang misalkan kemarin itu nggih, yang kemarin itu semester 1 Bu. Dari nggih, untuk data semester 1 tahun 2024. Perhitungan Ngaten. semester satunya itu dihitung dari Januari sampai dengan Juni nggih, Bu. Bukan kalender sekolah. Kalau kalender sekolah kan beda sama kalender umumnya. Jadi semester 1 itu data Januari sampai dengan Juni, semester 2 itu Juli sampai dengan Desember. Atau nanti barangkali ada perubahan data, misalkan kepala sekolahnya ganti, maka penjenengan edit data di profil. Nggih, seperti niku, Bu. Bu Win nyon sewu. Untuk Nggih. yang sekarang ini kan semester 2 nggih. Bulan Nggih. Juli ngantos Desember nggih. 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 Nah, nggih Bu Win, Nggih. matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami, Bu. Monggo Mbak Ria dilanjutkan. Nggih Bu, matur sembah nuwun. Nggih, saya lanjutkan tadi nggih, share screen-an saya materinya belum selesai. Nah, jadi untuk input rekapitulasi koleksi sampun nggih. Ini bisa Bapak Ibu persani wonten layar. Nah, jumlah koleksi, judul, jumlah koleksi, digital berapa. Kalau misalnya ada koleksi digital, bisa dimasukkan di kolom koleksi digital. Nah, ini untuk eksemplarnya juga tertera ternyata Bu niki. Nggih, untuk eksemplarnya bila sempat untuk mengisi, monggo diisi ini semuanya diisi di sini. Ini untuk perekapan koleksi. Nah, untuk tambahan rekap koleksi, ini ada kolom jumlah koleksi, eksemplar, tahun, koleksi eksemplar karya umum, terus agama, bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, kasusastraan. Nah, ini bisa panjenengan isi yang atas mawon nggih. Jumlah koleksi judul fisik atau cetak ini sama jumlah koleksi eksemplar serta tahun. Dan koleksi digital kalau punya. Untuk koleksi menurut klasifikasinya, ini enggak usah diisi enggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu juga kesusahan nanti kalau misalnya ngisi ini. Kalau misalnya sekolahnya sudah memiliki otomasi perpustakaan, Inlis Lite atau Slim Senayan gitu nggih, itu bisa dilihat. Nanti koleksi karya umumnya berapa, agamanya berapa, bahasanya berapa itu bisa dimasukkan. Yang belum ngisinya atas saja jumlah koleksi judul fisik. Nah, itu saja sama jumlah koleksi eksemplar nggih. Setelah selesai nanti link Google Drive-nya juga diisi. Daftar bukunya panjenengan nanti bisa dimasukkan di Google Drive ini, terus di alamatnya bisa di-copy di sini. Kalau sudah selesai, diklik submit. Sesuai penjelasannya ngaten nggih, pertama harus mengisi tahun dan semester,
input dilakukan setiap semester 2 kali dalam setahun. Gitu, menika. Ini dalam panduannya juga sudah ada caranya untuk mengupload di Google Drive bagaimana. Niki dapat usah saya jelaskan nggih niki. Nah niki. Pendukung komponen IPLM bisa dimasukkan Google Drive. Nah, untuk rekapitulasi tenaga perpustakaan tadi nggih, ini sekarang jadi lengkap ada tanggal lahirnya juga nggih. Kalau misalnya belum memiliki NIP bisa di strip ngaten nggih, bisa di strip atau 0 ngaten. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman semua yang mengelola perpustakaan tahun ini bisa diangkat menjadi P3K semua. Atau kalau ada lowongan CPNS bisa keangkat semua dan memiliki NIP. Saya doakan semuanya. Menika nggih untuk isian pustakawannya. Kalau bisa ini diisi semua nggih Bu, untuk nama, nomor HP, tempat tanggal lahir. Nah, sesuai dengan isian IPLM itu monggo yang bisa diisi. Nah ini kalau yang honorer ini nanti bisa dikosongi nggih. Atau ditulis 0. Oke. Sekarang untuk rekapitulasi kunjungan Bapak Ibu. Untuk rekapitulasi kunjungan itu jumlah kunjungannya berapa dalam semester 1. Jadi direkap semester 1 itu 6 bulan tersebut direkap berapa jumlah kunjungan yang datang ke perpustakaan. Sebenarnya selain datang ke perpustakaan, itu bisa juga dihitung misalnya buku koleksi dibawa ke ruang kelas. Nah, itu berarti kan satu kelas ada 30, itu sudah termasuk kunjungan. Tidak harus yang datang ke perpustakaan. Kalau nanti menghitungnya cuman yang di perpustakaan, itu nanti pengunjungnya hanya sedikit. Jadi istilahnya jemput bola ngaten nggih. Siapapun yang memanfaatkan koleksi dari perpustakaan itu bisa dianggap adalah mengunjungi perpustakaan. Biar nanti pengunjungnya juga semakin bertambah. Misalnya perpustakaannya terlalu sempit, koleksinya sebagian ada di pojok baca. Nah, di pojok baca kelas itu ada absensinya. Itu nanti bisa juga direkap dimasukkan ke jumlah kunjungan perpustakaan. Untuk rekapitulasi kunjungan ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau ada kesulitan? Kalau mungkin perpustakaannya tidak pernah dibuka, mulai sekarang bisa dibuka. Nah, itu kita Bapak Ibu sudah punya buku kunjungan semua nggih di perpustakaannya? Sudah, Bu. Nah, nggih, alhamdulillah kalau sudah. Nah, itu kan setiap harinya kalau bisa perpustakaan dibuka. Biasanya ada yang dibuat tempat sholat. Nah, itu dihitung aja jumlah kunjungan ke perpustakaan. Nanti kan anak-anak juga bisa diarahkan untuk membaca buku. Kegiatan lain sebenarnya selain membaca buku kan bisa diadakan di perpustakaan. Nanti masuknya ke sosialisasi nggih, yang itu. Yang sekarang kunjungan dulu. Ya, Bu. Nggih. Mau tanya Bu ini. Ada yang ditanya? Oh nggih, monggo Bu Titi, nggih monggo. Dari SDN 1 Jambu, Bu. Oh iya. Bu, ini
berkaitan Saya tahu dengan untuk data yang kunjung, berapa. itu anak yang datang ke perpustakaan itu apa harus ini membaca atau ini Bu, apa kayak mengerjakan literasi itu loh Bu. Itu seandainya Oh, itu diisi anak-anak itu misalkan biasanya minta untuk ini Bu diajari untuk berhitung, terus mengerjakan apa soal-soal yang ada di perpustakaan itu kan ada buku matematika tuh Bu. Itu bisa ya Bu ya? nggih, nggih. Semua kegiatan sebenarnya di perpustakaan itu banyak, nggak hanya membaca buku, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan perpustakaan itu untuk nonton bareng, untuk membuat karya, terus untuk misalnya ngambil perpustakaan untuk hadrah gitu ya, tempatnya dipakai untuk hadrah, itu juga mereka berkunjung ke perpustakaan, dihitung aja pengunjung, ngaten. Jadi enggak saklek ke perpustakaan itu membaca buku, tapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Ya. Berkarya, berkreasi, belajar bersama, belajar Hitung itu Bu ya? kelompok, mengerjakan tugas, nggih, semuanya itu bisa dilakukan di perpustakaan. Ya. Daripada di kelas kan monoton, nggih, hanya di Iya, kelas saja, maka betul. kita bisa mengalihkannya untuk ke perpustakaan, biar Oke. anak-anak itu juga refreshing ke Iya Bu. perpustakaan. Dan minta anu nggih Bu, minta dibelikan TV Oh sama Pak gitu Bu. Kepala Sekolah. Oke, insya Allah. Inggih. Oke. Lagi Bu, Atau nggih, video yang pembelajaran kedua, gitu juga bisa diputarkan di perpustakaan. Nggih, terus pundi? yang kedua itu Bu, mengenai buku yang dikoleksi itu kan ada tuh buku yang lama-lama, buku yang tahun-tahun sebelumnya ketika kulo dereng masuk ke gabung ke tenaga teknis, itu apa juga di Nggih. rekapitulasi Bu? Nggih. Datanya wonten apa mboten, Bu? Tidak ada, Datanya, betul data wonten. bukunya. Tidak Mboten ada. wonten. Nggih. Kalau ndak ada dan masih dipakai oleh siswa di sekolah, bisa panjenengan apa? Data ulang. Kalau misalnya ada waktu, nggih, Nggih. panjenengan data ulang. Nah, ini nanti kan juga masuk jumlah koleksi. Kalau apa bukunya belum rusak, nggih, Dereng. masih bisa masuk ke total jumlah koleksi. Kalau nanti itu dihilangkan kan koleksinya jadi berkurang. Nggih. Jadi bukunya tetap didata ulang mawon. Seperti kemarin ada beberapa sekolah yang menanyakan, lah ini datanya yang lama ndak ada, ini bagaimana? Terus saya itu mau ngolah buku yang baru, memulai nomor induknya, mulai dari mana? Ngaten. Nah, jadi untuk buku yang lama kalau sudah ndak ada apa istilahnya ndak ada Datanya. berkas tersisa, Nggih. nggih, Bapak Ibu bisa menginputnya ulang. Kok menginput apa nggih? Mendata ulang. Nggih. Terus nanti yang buku baru didata mulai induk yang baru. Nggih. Untuk bisa mengetahui jumlah koleksi yang lama berapa. Atau Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada ini TU-nya, penerima barangnya, bukunya, data bukunya ada napa mboten. Nah, ini Bu di sini pentingnya pengolahan koleksi perpustakaan. Kalau misalnya yang tahun kemarin yang mengelola si A misalnya gitu, nanti tahun depan yang mengelola si B. Nah, itu rekam jejaknya kan kalau yang lama itu hilang, rekam jejaknya sudah tidak ada lagi. Makanya diusahakan yang Bapak Ibu yang sudah tahu nggih caranya bagaimana untuk mendata ulang, didata mulai dari awal. Minta bantuan misalnya kalau apa ndak mboten saged piyambak bisa minta bantuan rekan-rekannya bagaimana untuk mendata koleksi perpustakaan niku wau. Jadi didata mulai dari awal lagi, nanti untuk penerus kita berikutnya itu tidak kesulitan. Ngaten. Nggih, Bu. Jadi masih ada jejaknya itu kita masih tahu oh bukunya kemarin itu sampai sekian. Jadi tahun-tahun berikutnya kalau pengurusnya itu sudah ganti lagi masih ada sisanya gitu ini masih ada. Kita nggak ngolah dari nol lagi seperti itu. Ya, tadi juga itu sebenarnya kekurangan ketika kita tidak memiliki tenaga pustakawan yang asli nggih, lulusan perpustakaan. Itu sebenarnya di situ.
Tapi sebenarnya untuk administrasi itu bisa bisa diwariskan ke penerusnya. Seperti yang kemarin ada yang tanya email itu apa harus memiliki email perpustakaan sendiri. Nah, nanti kalau misalnya jenengan pakai emailnya jenengan, terus badhe gantos, itu nanti bingung lagi. Nah, makanya pakai email perpustakaan, ngaten. Jadi sama seperti koleksi ini. Jadi mungkin kalau yang enggak ada jejaknya sama sekali, Bapak Ibu bisa memulai datanya dari awal lagi, terus mentoknya nanti sampai buku terbaru, misalnya gitu. Jadi kan bisa diketahui bukunya itu sebenarnya jumlahnya berapa, dan nanti juga bermanfaat untuk penerus panjenengan berikutnya, biar tidak mengulang lagi, ngaten. Ya, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu, atas Memang agak nggih Bu, memang agak nggih, Bu. susah, terus mau memulai itu aduh kesel gitu kan. Sudah membayangkan dulu, tapi nanti kita menikmati hasilnya, insya Allah seperti itu. Iya, Bu, terima kasih Nggih. atas penjelasannya. Sama-sama, nggih. Ada yang ditanyakan lagi mungkin untuk kunjungan? Oke. Jadi nggak hanya yang datang ke perpus nggih, nanti bisa untuk jemput bola di kelas, literasi 5 menit sebelum jam pembelajaran pagi itu bisa juga dimasukkan. Oke, sampun nggih untuk kunjungan. Nah, untuk perekapan kunjungan ini ada jumlah kunjungan online. Kalau misalnya ada webnya perpustakaan atau perpustakaannya sudah di-online-kan dan bisa dihitung viewernya atau kunjungannya berapa, nanti bisa dimasukkan di sini yang online. Atau misalnya sekolah sudah punya nomor WA sendiri, ya perpustakaan punya nomor WA sendiri. Nah, yang melihat status WA misalnya berapa, monggo kalau mau itu dimasukkan kunjungan enggak apa-apa. Terus misal di Facebook atau di sosmed yang lain, Instagram atau apa, itu kalau ada jumlah visitornya bisa dihitung, monggo bisa dimasukkan. Dan data IPLM ini inputnya atau pembaharuannya setiap semester. Jadi insya Allah tidak memberatkan nggih bagi Bapak Ibu semua karena 6 bulan sekali. Untuk jumlah kunjungan sampun nggih, ada online dan ada offline. Yang offline sudah saya contohkan yang tadi, yang online juga yang ada di sosial media. Seperti itu. Jumlah kunjungan per semester tahun. Dan yang diberi tanda bintang ini wajib diisi nggih. Kalau misalnya tidak diisi, ini nanti tidak bisa nge-save, tidak bisa untuk melanjutkan. Tidak bisa untuk disubmit maksudnya. Jadi harus diisi dulu. Yang dibintang. Okay. Sampun nggih untuk pengunjung kunjungan perpustakaan online offline ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampun? Ampun nggih, kita lanjut ke rekapitulasi sosialisasi. Untuk rekapitulasi sosialisasi ini ada kolom nomor, nama perpustakaan, nama kegiatan, jumlah total peserta, link draft, dan tahun. Untuk sosialisasi, salah satu contohnya adalah sosialisasi ketika ada MPLS. Penerimaan siswa baru itu nggih, kita ada touring, misalnya touring ke touring ke perpustakaan atau di aula seperti itu memberikan penjelasan, mensosialisasikan tentang layanan perpustakaan. Nah, itu jumlah pesertanya berapa bisa dicantumkan di kolom rekap sosialisasi. Jadi kegiatan misalnya MPLS
penerimaan siswa baru, jumlah siswanya yang misalnya SD 20 gitu nggih 20. Terus ada lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu bisa dikolaborasikan dengan perpustakaan. Misalnya sekolah mengadakan lomba baca puisi misalnya, terus lomba bercerita atau apa gitu nggih. Itu sebenarnya bisa, itu tergolong sosialisasi perpustakaan. Jadi sebenarnya perpustakaan itu nggih apa nggih bisa dikolaborasikan dengan sekolah, nggak berdiri sendiri ngaten. Istilahnya bannernya nebeng gitu juga bisa. Jadi itu bisa masuk hitungan perpustakaan. Kegiatan-kegiatan yang di sekolah yang bisa dikaitkan dengan perpustakaan. Nah, perpustakaan itu tidak hanya sekedar untuk membaca, tapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Berkarya itu juga bisa dimasukkan ke perpustakaan. Jadi untuk sosialisasi itu seperti itu, nggak hanya MPLS saja, tapi juga kegiatan-kegiatan itu sebenarnya bisa dimasukkan, ditebengkan gitu nggih. Apa ya istilahnya bahasanya? Ikut berpartisipasi gitu bisa. Nggih. Kalau Bapak Ibu guru yang sebelumnya di SD mungkin belum ada sosialisasi tentang perpustakaan, berarti bisa dimulai dari sekarang. Nggih, pelayanan tentang perpustakaan bisa diinformasikan ke siswanya, terus kegiatan-kegiatan juga bisa mengambil tempat di perpustakaan. Itu jumlah pesertanya berapa? Misalnya satu sekolah semuanya atau satu angkatan semuanya, berarti kan tinggal mencantumkan satu angkatan berapa. Kalau di SMK misalnya 500 gitu nggih, berarti juga 500. Itu. Kalau di SD, kalau di desa, wonten nggih yang dari desa? Oh, desa Gayam, ini ada desa Gayam, desa mana saja nih nggih. Di desa juga ngaten Bu, Pak Bu. Kalau di desa itu malah banyak kegiatan sebenarnya yang dilakukan desa itu bisa berkolaborasi dengan perpustakaan. Misalnya bannernya nanti juga ada tulisannya perpustakaan, pelatihan membuat apa, pelatihan masak, pelatihan membuat pupuk, itu sebenarnya perpustakaan juga bisa andil di situ. Jadi satu kegiatan, tapi yang mengampu dari desa juga perpustakaan ya. Banyak kegiatan yang bisa dimasukkan. Teman-teman yang dari sekolah, yang dari SD, kalau belum ada sosialisasi juga bisa sosialisasi dimasukkan diinformasikan ke siswa bahwa layanan perpustakaan seperti ini. Untuk sosialisasi perpustakaan ada yang ditanyakan Pak, Bu? Oh nggih, dari SD 2 Gampeng, monggo. Ya, terima kasih Bu. Nggih. Ini sebenarnya saya ingin bertanya tentang akun kemarin. Jadi saya sudah menghubungi admin tentang saya belum dapat verifikasi email. Sampai sekarang masih belum dapat itu. Bagaimana? Oh, yang dari Sudah 2 kali Perpusnas ya belum registrasi dapat? akun itu. Ya. Oh, registrasi akun. Nggih. Monggo Ya. Mbak Win, bisa dibantu registrasi akun. Nggih. Ngapunten Bapak dari sekolah mana? SD Negeri 2 Gampeng, Bu. Kemarin sudah Kemarin mengirimkan nggih. Sampun. Mengirimkan email. Sampun. Lewat Di grup. lewat admin yang dilampirkan di surat kemarin, Bu. Kan ada CS-nya kemarin. Oh, nggih. Nggih. Kemarin beberapa sudah saya kirimkan ke admin Perpusnas. Nanti coba dikirim lagi ke grup pustakawan nggih. Jadi kan sudah masuk ke grup pustakawan. Belum, Bu. Karena di SD kami belum ada pustakawannya. Atau bisa kirim ke nomor WA saya dan Mbak Ria. Oh, nggih. Nggih, ada di surat. Yang nomor kemarin, nggih. Nggih, ada di surat.
Nggih, iya, jenengan iya. kirimkan emailnya, nggih, alamat emailnya yang didaftarkan Nggih, kemarin. Nanti saya nggih, akan siap. teruskan ke adminnya Perpusnas. Nggih. Makaten nggih. Nggih, siap, Bu. Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami. Nggih. Akeh sponsor. Sebentar nggih, Bu. Ini layarnya kok jadi begini. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk sosialisasi perpustakaan SD, RI, SMP, MTS, SMA, SMK, desa. Sampun paham nggih untuk sosialisasi itu seperti apa? Bu izin bertanya. Nggih, dari mana nih nggih? SD 2 Gampeng? Dan SDN kan Bu. Untuk sosialisasi ini nanti seluruh kegiatan di Perpus atau hanya kegiatan tertentu, misal ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan rutinan seperti rutinan amalan itu dilaksanakan di perpustakaan, apakah itu juga akan masuk ke dalam sosialisasi atau tidak, Bu? Nggih. Untuk sosialisasi, kalau itu masukkan di kunjungan mawon, kunjungan perpustakaan. Nanti kan hafalan surat ini apa kamu? Rutinan tahlil, istighosah. Diadakan di perpustakaan, kegiatannya. Nggih, itu dimasukkan kunjungan mawon. Ya, untuk sosialisasi lebih spesifik ke ini apa? Sosialisasi tentang perpustakaan, layanan perpustakaan, tentang apa? Keterlibatan. Jadi intinya sosialisasi itu keterlibatan seluruh anggota perpustakaan. Kalau misal di desa itu seluruh masyarakat gitu nggih. Kayak kegiatan-kegiatan yang diadakan di luar perpustakaan. Itu. Ya misalnya sosialisasi waktu MPLS, sosialisasi ketika ada kegiatan posyandu misalnya, atau pelatihan apa, transformasi berbasis perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu semuanya nanti dimasukkan ke sosialisasi. Kalau kegiatan yang mengambil tempat di perpustakaan seperti itu, masukkan mawon kunjungan perpustakaan. Nggih, atus niki nggih nama kegiatan sosialisasi layanan, sosialisasi English Light, sosialisasi NPP. Nah, itu masuknya ke sosialisasi perpustakaan. Kalau yang kegiatan seperti itu masukkan ke kunjungan mawon, data kunjungan yang ke perpustakaan. Ada yang ditanyakan Male? Ada yang kurang paham tentang sosialisasi? Apunten Bu, boleh bertanya nggih. di luar sosialisasi. Nggih. Jadi mau bertanya terkait pustakawan. Kan tadi jenengan bilang itu pustakawan bisa dikatakan pustakawan kalau sudah kuliah D1, D2 atau D3 gitu ya. Kalau cuma pelatihan perpustakaan gimana Bu? Dan sudah dapat sertifikat? Masih belum ya Bu? Masih tenaga teknis?
Sebenarnya kalau itu kita melihatnya di Burang akreditasi perpustakaan itu sudah ada poinnya sendiri, nggak ada kolom-kolomnya sendiri. Oke. Tapi menurut saya itu masuk tenaga teknis. Oh, oke. Sampun ikut pelatihan diklat berapa jam pelajaran, Pak? Ngapunten teman saya yang sudah ikut gitu. Oh, Saya kan nggih. tenaga teknis gitu. Ada yang sudah ikut di UM gitu Oh, katanya. oh Terus minta ngaten, ditanyakan nggih. tadi. Nggih. Kalau setahu saya untuk pustakawan itu yang berlatar belakang background perpustakaan. Oke, oke. Kalau untuk yang mempunyai sertifikat itu dimasukkan tenaga teknis mawon, nggih. Oh, oke, nggih, matur Nggih. suwun ngapunten nggih. Nggih, sami-sami, nggih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait sosialisasi, nggih. Bu Napsia, SDN 1 Tangkil, nggih. Wah, kula dek wingi lewat depan SD jenengan lho, Bu. Dari Panggul lewat Tangkil. Oh, kok mboten mampir, Bu? Nah, Ya, melihat izin jalannya bertanya, yang Bu. sangatlah curam. Iya. Nggih. Ini Monggo Bu Napsia. untuk SD Tangkil ini, untuk gedungnya kan baru jadi, untuk peresmian perpustakaan Nggih. baru dimulai bulan September. Jadi untuk yang semester 1 kan belum ada pelaporannya. Oh, nggih. Berarti mulai semester Ya, enggak 2 apa-apa, Bu. aja berarti, Bu. Nggih, mulai semester 2 saja, enggak apa-apa, nggih. Tapi untuk akunnya tetap harus daftar sekarang, nggih. Nggih, bisa. Bisa daftarkan sekarang, bisa. Cuman untuk Daripada pengisiannya nunggu-nunggu, belum dulu. mumpung lagi semangat untuk mendaftarkan NPP, monggo didaftarkan, Bu. Tapi pengisiannya nanti dulu untuk Nggih. yang semester 2. Ya. Iya, enggak apa-apa di semester 2. Oh, nggih, terima kasih. Oke, sami-sami Bu Napsia. Monggo yang lainnya, ada yang ditanyakan lagi? Oke, insya Allah kita ada Zoom ngeten, kita rencanakan, kita planningkan itu tiap 3 bulan Bu kersane kita tetap ada komunikasi karena saking banyaknya lembaga nggih dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan hanya tenaga perpustakaannya hanya beberapa, jadi kami tidak bisa menjangkau satu persatu tempat panjenengan semua. Bu, mau tanya, Bu. Oh, nggih. Gini, Monggo. SMP Negeri 2 Karangan. Oh iya. Mau tanya masalah email, Bu. Email? Nggih. Seandainya yang kita kemarin kita daftarkan itu email kita pribadi, terus suatu saat kita pindahkan ke email perpus itu gimana, Bu? Apakah Nggih. datanya tetap masuk atau tidak? Ya. Monggo Makasih. Mbak Win bisa dibantu nggih sami-sami, Pak. Nggih, Pak, data tetap bisa masuk, Pak. Jadi misalkan ada pergantian untuk yang mengelola data perpustakaan bisa didaftarkan lagi akun usernya. Tapi perlu diingat tidak usah untuk ngeklik registrasi perpustakaan, nggih. Cukup daftarkan user karena semua perpustakaan insya Allah yang hadir di sini sudah terregistrasi di data Perpusnas. Gitu, Pak. Halo? Ada pertanyaan lagi, Pak? SMP 2? Oh, tidak Karangan? ada. Tidak ada, Bu. Makasih, Hmm. Bu. Oke, sami-sami. Nggih, sami-sami. Sampun wonten pertanyaan malih? Nah, ini untuk rekapitulasi sosialisasi yang harus dimasukkan dalam rekapan IPLM itu adalah tahunnya tahun berapa, semesternya semester berapa, kemudian jumlah peserta. Niku jumlah peserta. Terus nama kegiatannya juga dicantumkan.
Jadi yang di tanda bintang ini wajib diisi nggih, Bapak Ibu. Sebenarnya pengisian-pengisian ini sudah setiap hari nggih, istilahnya kegiatannya itu berjalan setiap hari. Tapi sekarang diminta untuk dimasukkan biar perpustakaan itu bisa terkontrol sama perpustakaan nasional, perpustakaan yang di daerah-daerah tersebut. Ampun nggih, untuk sosialisasi. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo saking pundi Ya. niki? Ini dari SDN 2 Termosari, dari Rumah Baca Oh, nggih. Tarsen, Tugu Trenggalek, Oh, mau iya. terkait Dari Rumah dengan Baca nggih? iya, Rumah Baca Tarsen TPM. itu SDN 2 Termosari. Oh, alah nggih. Saya kira TBM. Ya, kemarin 2 tahun yang lalu saya kan membuat akun atas email saya pribadi, dan kemarin saya sudah konfirmasi dengan panjenengan juga Bu Win untuk mengubah akun dengan pakai email khusus dari Rumah Baca Tarsan sendiri, ngaten nggih. Dan Nggih. alhamdulillah sendiri sudah di ACC, sudah diverifikasi, dan dalam mau badhe nyuwun pirsa mau tanya apakah data-data yang saya masukkan di IPLM tersebut itu enggak terhapus nggih Bu di situ. Apakah saya harus mengirim lagi ke IPLM tersebut, ngoten. Nggih, bisa dibantu sama Mbak Win untuk menjawab. Nggih, Bu. Nggih. Bisa dibantu Mbak Win untuk menjawab, nggih. Nggih. Bu Meliati kemarin nggih, ganti user. Iya, Ibu. Iya. Kemarin sudah 2 tahun yang lalu gitu, dan saya pakai akun pribadi, dan saya pikir lebih baik saya buatkan akun yang baru khusus perpus gitu, Bu. Oke, untuk data IPLM-nya itu masih ada kok, Bu, sudah terupdate. Jadi Ibu nanti tinggal mengupdate yang semester 2 nggih. Nggih. Oh, berarti yang kemarin itu yang ada dalam data IPLM itu yang semester 1 dan semester 2 tahun kemarin nggih, Bu, nggih. Semester 2 tahun 2023 untuk daftar kunjungnya, daftar hadirnya. Jadi Nggih. nanti tinggal mengupdate data semester 2 itu mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember nggih, gitu. Oke. Jadi untuk semuanya yang ada di IPLM mulai dari koleksi, tenaga, kunjungan, sosialisasi, dan anggota mekaten nggih, Bu, khusus untuk yang semester 2. Nggih, semester 2. Sama nanti kalau misalkan ada pergantian data, misalkan kepala sekolahnya mutasi atau mungkin apalagi ya, mungkin pengelolanya ganti, itu juga bisa diupdate di profil perpustakaannya. Mekaten nyuwun pangapunten sanget, Ibu. Kalau untuk pergantian kepala sekolah itu dalem kok nggih kesupen, kepala sekolah itu pergantiannya sampun 1,5 tahun yang lalu. Itu kalau nggak salah bulan Mei tahun 2023 kemarin, Ibu. Menika pripun, Bu? Iya, enggak, sekarang diupdate nggak apa-apa, Bu. Nggih, update saja di menunya itu kan ada menu profil perpustakaan, itu jenengan klik gitu. Tapi kalau sekarang nggih, apa itu namanya, websitenya sedang down, nggak bisa dibuka. Oh, nggih, update di menu. Nggih, di menu profil perpustakaan kalau enggak salah. Profil perpustakaan. Pergantian kepala sekolah. Nggih, seperti itu. Nggih. Pangapunten sanget nggih. Nggih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan, Bu? Tadi untuk mengulas kembali yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ria, karena di perpus ini multifungsi, Bu, sebagai tempat ibadah, juga sebagai koperasi, sebagai
banyak macam nggih di sini niku. Terkadang juga untuk praktek anak-anak melakukan praktek olahraga juga yang harus di dalam ruangan mekaten karena SD kita juga terletak di pegunungan terpencil yang memang sangat terbatas untuk ruang terbukanya. Jadi di sini sudah di modifikasi sedemikian rupa, perpusnya itu dibuat longgar ngoten, jadi tidak ada sekat-sekat supaya memang kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa dilaksanakan di perpustakaan ini mekaten Ibu Win. Jadi untuk sasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ria, ketika anak-anak TK mungkin Bu, karena di sini dekat itu kan ada PAUD ngoten, yang namanya KB kelompok juga ke sini karena juga belum punya ruang perpus sendiri itu bisa dikatakan sebagai sosialisasi ngoten napa pripun Bu ketika saya juga mengenalkan mungkin yang masih bisa sekelas PAUD atau kelompok bermain itu buku-buku yang seperti ini mungkin buku-buku yang ceritanya tentang hewan-hewan atau memang yang ringan untuk kita ceritakan kepada anak-anak. Mekaten pripun Ibu itu masih dalam kunjungan atau sosialisasi. Ya, alhamdulillah berarti perpustakaannya rame nggih, Bu. Nggih. Kalau di pucuk gunung Bu sini itu kan sudah berbatasan dengan Ponorogo yang paling ujung. Ngoten. Nggih. Jadi kalau misalkan ada kunjungan dari TK itu bisa dimasukkan sosialisasi dan kunjungan, Bu. Oh iya, sosialisasi. Nanti selain sosialisasi layanan perpustakaan bisa mungkin ditambahi dengan acara mendongeng atau mungkin read seperti itu. Oke. Lalu nika malih Bu, tentang posyandu. Posyandu juga kan karena tadi ingkang dalem maturaken bilih napa nggih ruangan yang sangat memungkinkan itu hanya di perpustakaan ketika mungkin ada sosialisasi remaja. Itu loh Bu, itu tempatnya di perpus ngoten itu pripun Bu? Iya, itu juga bisa dimasukkan dengan kunjungan dan sosialisasi. Jangan lupa nanti yang ikut kegiatan itu tanda tangan untuk bukti kunjungnya. Terus difoto buat dokumentasi. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, kalau kemarin mungkin sering kelupaannya itu di daftar kunjung Bu karena jadwalnya mungkin dari pihak puskesmas sendiri terlalu padat terus napa harus membagi waktu juga mekaten harus mempersiapkan segala sesuatunya mekaten. Oke, jadi yang seperti dijelaskan oleh Ibu Ria tadi seperti sekolah mengadakan lomba-lomba bercerita, berkarya, menggambar, mewarnai ngoten nggih saged masuk dalam sosialisasi nggih Ibu menika nggih. Nggih, saged. Karena perpustakaan sendiri ada program namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial nggih. Jadi perpustakaan itu tidak hanya tempat untuk membaca dan meminjam buku, tapi juga untuk berkegiatan. Seperti itu. Nggih, matur sembah nuwun atas kawigatosanipun. Terima kasih banyak atas respon. Nggih. Sami-sami. Nggih, monggo. Mas Sufan Asyari dari SMA 2 Trenggalek, monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat data nanti itu adalah hal yang sangat penting, kita mohon nanti ini dibuat grup Bu. Jadi nanti ada grup WA. Jadi ketika ada mungkin ada informasi penting dari dinas atau apa, kita nanti bisa langsung dikontak mungkin atau data dari kami ada yang kurang valid atau kurang seperti apa itu supaya mudah dalam koordinasinya. Itu saja dari saya, mungkin bisa dipenuhi itu nanti. Terima kasih. Nggih, dari SMA 2 Trenggalek. Lah, Mas Noven masih di situ, Mas ya? Apa Mas Noven sudah pindah sekolah? Pustakawannya kan Mas Noven, nggih. Jadi tidak jawab.
Ya, kalau untuk grup WA sementara ini semuanya terpusat di Pustakawan Trenggalek. Untuk perpustakaan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi dan desa itu semuanya masih jadi satu di Pustakawan Trenggalek itu. Sebenarnya semua informasi insya Allah sudah kami share di situ. Kami belum bisa membaginya, untuk sementara saat ini kami belum bisa membaginya SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri belum bisa. Nanti insya Allah kami usahakan akan terfokus pada sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kalau untuk pengisian IPLM ini kan untuk semua perpustakaan pada semua jenjang ya. Jadi kita informasikannya di satu tempat itu di grup WA Pustakawan Trenggalek. Mungkin karena saya tidak tercover di sana Ibu, jadi kurang begitu mengetahuinya karena juga satu saya baru. Terima kasih. Nah, panjenengan napa? Oh nggih, panjenengan sekali Mas Noven napa Ya, pustakawan baru? betul bersama Mas Noven nggih. Betul bersama Oh, Mas mungkin yang Noven, masuk grup masih Mas Injih, Noven, nggih. Narasi. Biasanya kan Mas Noven, nggih. Nanti bisa kirimkan nomornya untuk kami masukkan ke grup, nggih. Nggih, siap, nggih Ibu, siap. Oke, nanti kami kirim tautannya. Nggih, Nggih. siap. Sudah di-share? Oh, sudah di-share di kolom chat, nggih. Nah, grupnya sudah di-share di kolom chat ini. Oke, Grup siap. WA. Nggih. Oke, siap, nggih. Makasih. Sama-sama. Dari SMPN 1 Tugu, monggo. Terima kasih, Bu. Mohon izin untuk bertanya. Untuk di bagian rekapitulasi sosialisasi mereka yang dimasukkan ke Google Drive itu data napa kemawon nggih? Rekapitulasi napa? Sosialisasi. Itu kan Oh, yang nggih. dimasukkan dalam Google Drive itu data apa saja? Yang dimasukkannya adalah ini peserta. Kalau misalnya ada daftarnya enggak apa-apa dimasukkan juga. Kalau misalnya enggak ada, berarti jumlah kegiatannya. Misalnya kolom nomor, nama kegiatan, jumlah peserta. Ngaten mawon. Oh, dibuatkan Excel nggih atau Microsoft Word nggih. Oh, nggih, ngaten. Jadi sebelum panjenengan inputkannya di EPLM data permusnas.go.id, panjenengan sakit merekapnya itu di Excel. Nanti kalau sudah bisa online, nanti bisa dimasukkan di data perpusnas.go.id. Jadi jumlah rekapannya saja. Soalnya selama ini belum pernah sosialisasi, cuma dulu pernah ya MPLS. Ternyata MPLS bisa dimasukkan, jadi bisa, nggih, saged. Bisa dimasukkan. Oh, nggih, terima kasih. kasih. Nggih, sama-sama. Lanjut nggih, Bu. Pas loro ya Allah Bu, tak tinggal ngombe iki lho, lah kok wis metu. Jadi nggih, untuk lanjut untuk rekapitulasi anggota. Nah, ini untuk anggota perpustakaan nggih. Latihan, jadi dapat akata Bu. Nggih, sampai terus latihan jadi latihan jam cap. Nggih. Ini untuk rekap anggota nanti seperti yang di-upload di Google Drive itu juga rekapannya saja. Misalnya jumlah anggota pada semester ini berapa. Tadi ada yang tanya di WA itu
perekamannya Januari sampai Juni, nggih. Januari, Februari, Maret sampai Mei, Juni. Nanti semester 2 berarti Juli sampai Desember, ngoten. Jumlah pria dan wanitanya juga dicantumkan, nggih, Bu. Ini berarti nama perpustakaannya cuma membuat kolom di Excel-nya seperti ini saja. Nomor, nama perpustakaan, jumlah anggota, jumlah laki-laki, perempuan, terus tahun, data tahun berapa. Nah, ini yang wajib diisi di IPLM seperti ini tahun, jumlah, periodenya, oleh jumlah total. Jika data-data sudah diisi, silahkan diklik submit, maka Anda berhasil untuk menambahkan rekapitulasi jumlah anggota dalam semester tersebut. Tuh. Oke. Sudah selesai input IPLM-nya. Dan sebenarnya keperuntukan data ini sangatlah kami harapkan ke update-annya, Bu, karena setiap semester, bahkan setiap bulan itu kami harus laporan ke provinsi dan juga perpustakaan nasional. Jadi karena kalau misalnya sekarang minta datanya melalui Google Form itu kan tercecer, terus agak susah. Yang input cuma 1, 2, 10, 20 ngaten. Jadi nanti sudah tercover semua di ini data perpusnas.go.id. Kalau misalnya sekarang data perpusnas masih error, insya Allah nanti sering on kok. Ini tadi kebetulan kok pas nggak bisa dibuka. Tadi kemarin sore juga saya membuka masih bisa. Kulo kene Mbak Bin ki rambut apa lho, bocah-bocah kok potong ning kene ya. Bin Arjuna sing ngarep, poni ning ngarep. Lho Arjuna. Inggih, makaten Bapak Ibu. Dari sini ada yang masih bingung mungkin tentang pengolahan, tentang pelayanan, tentang rekapitulasi keseluruhannya tadi, pengisian IPLM, monggo atau mungkin bisa sharing perpustakaan. Ada saya dan Mbak Win, insya Allah bisa membantu, dan teman-teman lain di perpustakaan daerah, insya Allah siap membantu. Monggo Bapak Ibu yang belum tergabung dengan grup WA, silakan untuk linknya sudah saya kirim di grup di chat ya. Data.perpusnas.go.id sudah bisa diakses, monggo kalau misalnya mau langsung buka. Maaf Bu, tanya lagi. Halo. Waduh, inggih Bapak. Masih Pak dari Galuh. Nggih. SMP 2 Karangan. Ini punya saya, login aplikasi sejak kemarin itu IPLM yang kemarin sampai sekarang belum melakukan verifikasi email. Mohon cek ke email. Tapi di email itu tidak ada, Bu. Inbox atau spam itu tidak ada yang masuk. Dan saya juga sudah WA ke Perpusda. Mohon tanggapannya. Makasih, Bu. Nggih, sami-sami. Mbak Win bisa membantu, nggih. Mohon maaf Bapak, dari SD mana atau sekolah mana? Dari SMPN 2 Karangan, Bu. Oh, apa yang kemarin menghubungkan perpustakaannya belum ada itu ya, Pak? Iya, sampai sekarang tetap belum ada email yang masuk. Iya, itu kemarin sudah dari
kalau nggak salah sudah 1 bulan ini ya, sudah saya sampaikan ke Perpusnas, tapi sampai sekarang itu belum ada jawabannya. Oh, Kemarin juga ada yang tanya dari Mbak siapa ya, SD mana itu. Saya sarankan kalau nunggu kan lama ya, saya sarankan untuk membuat kalau misalkan membuat akun user baru gimana? gitu ya Bu ya. Nggih. Tapi datanya tetap yang dulu-dulu tetap anu tahu Bu, tetap tersimpan, tetap. Tetap Pak, Oh, insya Allah meskipun sudah ganti user tetap oh iya. tersimpan. Yang penting Iya. nanti hubungan perpustakaan sesuai dengan tempat Bapak bekerja itu, Oh, SMPN 2 Karangan. nggih, Oke, nggih. seperti itu Pak nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Izin bertanya Ibu sekali lagi, mohon maaf nggih. Nggih. Halo Ibu Iwin, Ibu Halo, nggih Bu. izin bertanya. Menika Bu, apa untuk pengisian IPLM sendiri untuk semester 2 di antara bulan Juli sampai Desember 2024. Sedangkan ini masih di bulan Oktober. Untuk jangka waktunya atau deadline-nya itu pripun Bu? Kalau menunggu maksudnya kita laporannya jadi real, nyata sampai untuk nanti di bulan Desember mekaten. Nggih, untuk laporannya nanti menunggu sampai dengan tanggal 31 Desember nggih Bu. Dan sambil laporannya itu kan ada bukti dukungnya nggih. Kan bisa dicicil dulu. Kalau misalkan kunjungan mungkin yang bulan Juli bisa difotokan dulu, terus nanti setelah 31 Desember digabungkan gitu. Terus baru diupload di Google Drive. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa untuk ini untuk mempersiapkan mawon, jadi untuk ngupdate datanya nanti menunggu di 31 Desember atau menunggu instruksi dari panjenengan mekaten nggih Ibu Win, Ibu Ria. Nggih, sebaiknya enggak usah menunggu instruksi nggih Bu. Langsung saja setelah 31 Desember itu bisa langsung diupload gitu. Jadi misalkan nanti kita minta data itu sudah tersedia, jenengan kan enak gitu. Nggih, sebentar Nak, sebentar. Nggih, matur sembah nuwun sanget Bu Win, Bu Ria. Nggih, sami-sami. Bu, Assalamualaikum. Mau bertanya. Nggih, Waalaikumsalam. Bu, ini mohon maaf mati kamera karena sinyalnya agak lemah. Gini Bu, SD Negeri 3 Pringapus itu tidak bisa login karena kemarin sudah daftar masuk, tapi kira-kira lupa passwordnya apa. Terus ini solusinya gimana Bu? Oh, lupa password. Jenengan bisa klik lupa kata sandi, kemudian mengirimkan kalau nggak salah itu mengirimkan email aktif. Diklik di situ, diproses di situ ya Pak. Nanti kalau misalkan sudah diproses tapi email konfirmasi yang baru itu belum ada, silakan menghubungi admin kabupaten atau chat di grup gitu. Diinformasikan emailnya apa gitu Pak. Mohon maaf Bu, kalau permasalahannya seperti ini. Kemarin itu kan kita mendaftarkan Perpus SDN 3 Pringapus. Lalu di dashboard itu ada notifikasi kalau ditolak gitu. Karena sudah daftar terdahulu sudah pernah daftar. Tetapi lupa yang dahulu itu yang didaftar yang mana, namanya apa itu juga lupa. Pripun ngoten niku? Itu artinya itu kebetulan kemarin yang menolak itu kan admin kabupaten ya. Jadi kalau ditolak itu karena perpustakaannya sudah terdaftar di aplikasi pendataan. Jadi jenengan tinggal menghubungkan akunnya dengan perpustakaan tempat Anda bekerja. 3 Pringapus. Seperti itu, Bu. Yang tadi lupa password-nya nggih, Bu? Inggih, tapi ini tadi sudah bisa, kemudian sudah di dashboard-nya bisa. muncul seperti itu, ya. Oh, nggih, masuk saja, terus cari menu hubungkan perpustakaan, Bu. Oh Nanti ya, sudah ketemu Bu. nggih, Ya. di pencarian diklik 3 Pringapus. Nggih, seperti itu. Oh ya, nggih. Ya, sampun Bu, terima kasih. Nggih, sami-sami.
Monggo, ada lagi yang bertanya? Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi nggih. Belum. Kamu mau belajar sampai sore? Iya, nunggu selesai dulu dong, Ger. Ini Mbak Ria sepertinya sudah ada yang nggak bertanya. Sudah ada. Sudah Sudah ya? paham semua nggih, Bu? Atau sekarang masih nyoba-nyoba di data Perpusnas karena sudah bisa diakses data perpusnas.go.id? Nah, ada kesulitankah ketika input? Boleh mencoba nanti terus dibenahi datanya. Mumpung kita lagi bertatap muka bersama. Oh ya Mbak Ria tadi lupa. Bapak Ibu yang perpustakanya belum mempunyai nomor pokok perpustakaan atau NPP, silahkan mendaftarkan NPP-nya nggih. Nanti yang perlu dipersiapkan untuk NPP itu ada SK Pendirian Perpustakaan. Itu untuk contohnya sudah saya kirim ke link materi. Kalau menemui kesulitan bisa menghubungi saya atau Mbak Ria. Adik. Gimana, Bapak Ibu? Apakah ini mencoba membuka data Perpusnas? Nah, ini sudah bisa dibuka, nggih. Rekapitulasi komponen IPLM. Coba di zoom-nya. Di mana? Nah, ini sudah bisa diakses nggih data perpusnas.go.id-nya. Nanti minta tolong diisinya yang ini. Koleksi. Nanti kami dari perpustakaan daerah itu bisa ngecek sekolah mana saja yang sudah ngupload nggih. Tenaga perpustakaan. Ini mobil apa? Masuk. Oh, sirat. Bu, mohon maaf ini kok baterainya habis ya. Gitu, seperti Bu. Baterainya habis, Bu. Ini masih mau cari kacamata. Nggih, diponcas Bu, nggih. Iya, mboten mboten ngaso ces niki wau. Iki nggih. Dari mana? Ini data dari teman-teman yang sudah mengupgrade
lagi data Perpusnas bisa kami lihat di sini. Data-data ini sangat penting bagi kami untuk melaporkan kondisi perpustakaan dari tempat Bapak Ibu semua ke provinsi dan juga perpustakaan nasional, Bu. Jadi ini juga bisa membantu kami untuk berapa nilai IPLM dari Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya kalau panjenengan buatan di sini kami kesulitan juga karena data misalnya untuk jumlah lembaga di Kabupaten Trenggalek itu yang lebih dari 500 lembaga dan yang mengisi hanya sebagian misalnya 50% atau 30% itu kan masih sampling saja. Kalau misalnya Bapak Ibu semua bisa ngupdate, insya Allah kita juga bisa mendapatkan apa namanya nilai yang konkret, yang valid nyata. Nah, ini untuk perekapan koleksi mulai tahun 2022 itu sudah ada. Monggo silakan bisa diisi. Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu bisa juga menuliskannya dalam kolom chat, nggih. Link daftar hadir. Sudah dikirim mana ya? Oh, ini. Sudah. Gaten. Istirahat. Sambut, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Terkait dengan input data IPLM? Atau ada kendala ketika mengerjakan mungkin? Atau mau sharing tentang perpustakaan? Tak pinjem ya. Nah, santai, serius ngaten ya, Bu? Oh, enggak, kalau misalnya Bapak Ibu dari instansi, dari lembaga sekolah ataupun desa mau bekerja sama dengan perpustakaan Kabupaten Trenggalek itu kami ada layanan mobil perpustakaan keliling. Kita juga ada pinjam pakai koleksi. Buat mobil dongeng juga ada. Kunjungan ke perpustakaan juga bisa. Apa kemarin judulnya? Citaka, kreasi dan tata pustaka. Biasanya kalau dari sekolah SD itu bersurat ke kami, mereka datang ke sini, ke perpustakaan daerah. Dan anak-anak diperkenalkan dengan perpustakaan daerah dan kegiatannya apa saja. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Instagram kami, alamatnya di Sipus Trenggalek, Instagram. Bapak Ibu di sini ada yang belum memiliki NPP? Bu Herlin, Desmudi? Bu Titi? Open mic? Bu, belum punya NPP, Bu.
Oh, belum punya NPP. Belum. Masalahnya Saya begini, belum Bu. punya. Dulu itu SD-nya itu di merger, Bu. Oh, ngaten. Oke. Dari SD Jambu 3 di merger jadi satu sama SD Jambu 1. Walah, nggih, nggih. Dados seraten iku mbok pilih disebut nggih, Bu. Cal, Bu. Ngecal. Nanti Ngaten. yang nggih Gimana, dari Bu? Bapak Ibu yang ada di sini yang mungkin belum punya NPP bisa ngelis ya di grup pustakawan Trenggalek. Siapa Oh saja iya, yang Bu. belum memiliki NPP. Nggih. Siap. Nggih, Bu, Silakan nggih. ngelis di ini grup pustakawan Trenggalek. Oke, nggih, nggih, Bu, nggih, nggih. Izin bertanya, Bu, untuk mengajukan NPP sendiri, itu kan harus melampirkan SK lembaga dan juga SK pendirian perpus, mekaten kan, Bu, nggih. Sedangkan saya sendiri sebagai petugas perpustakaan baca Tarzan, sampai sekarang itu saya belum memegang dokumen tersebut yang harus saya lampirkan. Ngoten kendalanya ada di situ, Bu. Nggih. Bu Mulyati, Injih? nggih. Sepertinya SD Injih. jenengan sudah punya NPP nggih? Kalau untuk saya buka di dashboardnya Perpusnas itu belum, Bu. Sampai di apa itu kemarin. Tapi bisa mohon bantuannya Bu Win. Belum kok, Bu. Oh nggih, saya cek dulu ya. Nggih, nanti Injih. saya japri nggih, Bu. Injih, injih. Permasalahannya menika tadi, Bu, dokumen yang harus saya unggah itu sampai sekarang saya belum memegangnya, mekaten. Nggih, kalau NPP itu sebenarnya nggak usah upload dokumen ya, cukup menuliskan nomor SK pendirian perpustakaan dan nomor SK pendirian lembaga. Untuk nomor SK pendirian lembaga itu jenengan bisa cek di Dapodik SD-nya jenengan. Lembaga, inggih, bisa dicek di Dapodik. Sedangkan Dapodik. untuk pendirian perpus sendiri menika, Bu. Itu bisa dibuatkan oleh kepala sekolah. Untuk contoh surat pendiriannya sudah saya unggah di link materi hari ini. Oh, ngoten. Jadi SK pendirian perpus bisa dibuatkan oleh Bapak kepala Kepala sekolah. Injih. Itu apa ada pihak kedua, maksudnya dalam artian harus ada pihak yang mengetahuinya selain Bapak Kepala Sekolah, Bu. Mungkin ini yang tertanda Bapak Sekolah, karena saya belum membuka untuk contoh filenya tadi. Daerah ngoten punapa pripun, Bu, menika? Cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Oh, nggih. Di SDN Duren berapa, Bu? Saya SD Bandermosari, Kecamatan Tugu. Oh, Dermosari. Tadi Injih. belum punya NPP nggih? Dermosari. Belum. Inggih, karena kekurang tahuan saya dapat perihal itu tadi, Bu, SK perpus itu saya masih kurang informasi dengan itu tadi. Kalau cukup bisa dibuatkan oleh Bapak Kepala Sekolahnya, ngoten. Oke. SDN Dermosari. Nggih, 2 SD Negeri 2 Dermosari. Rumah baca Tarsan, Bu. Oh, nggih, ini saya cek di data Perpusnas, Sekolah Dasar Negeri 2 Dermosari itu belum memiliki NPP, nggih. Niki monggo bisa dilihat di data Perpusnas untuk
daftar nggih, mendaftarkan nggih. Ini sudah terverifikasi. Ini tinggal Injil. apa ya, Mbak Win ya? Nggih, tinggal mendaftarkan NPP. Tinggal mendaftarkan NPP. Syaratnya SD 1 cukup di Rumosari mudah. sudah, nggih. SD 2 ini masih minta untuk daftarkan NPP. Nah, Nggih, seperti ingkang kawula aturaken menika bilih keterbatasan nggih. informasi saya terkait dengan SK Pendirian Perpus menika yang bisa dibuatkan cukup mengetahui kepala sekolah saja. Ngoten. Nggih. Oke, matur sembah nuwun sanget Bu informasinya, bimbingannya. Sami-sami. Sami-sami, Bu. SDN 1 Puru. Nggih, ada yang ditanyakan? Iya Bu, ini melanjutkan berkaitan dengan apa itu SK tadi. Untuk penanggalannya itu bagaimana nggih Bu? Kan kalau di SDN 1 Puru itu berdirinya sudah sejak 2000 kan itu Bu? 2008 apa gitu toh Bu. Terus tapi surat-suratnya atau apa itu berkas pendiriannya itu kan sudah tidak ada, dan sedangkan saya baru di perpustakaan ini dan belum pernah melihat bentuk berkas pendiriannya itu seperti apa, yang dulunya SK maupun yang lainnya. Itu nanti bisa disikapi seperti apa nggih Bu? Nggih. Bisa dibuatkan oleh kepala sekolah yang sekarang lagi bertugas, Bu. Terus untuk penanggalannya dan lain sebagainya? Penanggalannya dimulai saja ketika kepala sekolah menjabat gitu. Kayak di Dapodik itu kan SK lembaga itu diperbarui ya. Seperti itu. Oh, berarti dibuatkan baru lah istilahnya gitu nggih. Nggih. Nggih, jenengan nanti bisa download di link materi nggih, Bu. Di Nggih, situ ada sampai contoh SK-nya. nggih nggih. Berarti untuk penanggalannya itu bisa dibuatkan misalkan tahun, karena apa itu kepala sekolah yang itu baru 2 tahun ya, 2 tahun terakhir ini gitu nggih. Nggih, karena yang diminta Perpusnas pun cuma nomornya saja. Oh, ngaten nggih nggih. Nggak. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami. Oh, injih. Oh, Bu, mohon maaf, ini sering bertanya, mohon maaf nggih. Meneruskan yang dari Ibu SDN 1 Puru tadi, jadi untuk penanggalan dibuat sesuai dengan kepala sekolah yang baru. Jadi tidak harus disesuaikan dengan pendirian perpusnya nggih, Bu. Contohnya Rumah Baca Tarsan ini kan didirikan pada tahun 2016 mekaten. Tetapi karena ini kepala sekolahnya baru Mei tahun 2023 yang lalu, berarti untuk penanggalannya di Mei tahun 2023 ini, Bu. Nggih, bisa dibuatkan di Mei tahun 2023. Kalau misalkan jenengan, misalkan kepala sekolahnya masih masih belum purna, kalau beliau mau juga nggak apa-apa dibuatkan tahun ketika pendirian itu. Tapi kadangkala itu kan kepala sekolahnya pindah, mutasi atau mungkin sudah pensiun gitu ya. Jadi kita Nggih. ambil cara mudahnya saja. Oh, ngoten nggih. Kalau Perpustakaan Rumah Baca Tarsan menika SD Negeri 2 Dermosari tahun 2016, kepala sekolahnya yang sekarang mengampu di SD 1 Jambu di lembaganya Bu Titik tadi, ngoten. Oh, nggih. Oke. Upama kita sesuaikan dengan pendirian tahun 2016 tadi, ketika Bapak sekolah yang dulu yang bersangkutan niku kerso menawi memperkenankan, ngoten saged, Bu. Nggih, malah justru bagus itu, Bu. Oh, jadi ini nanti tapak asma atau mengetahui atas nama Bapak sekolah yang lama nggih, Bu. Yang waktu tahun 2016 di Rumah Baca Tarsan sini. Nggih, kalau misalkan yang tanda tangan itu tahun 2016 berarti kan beliau yang bersangkutan. Tapi sekali lagi yang dibutuhkan untuk pendaftaran NPP itu cukup nomornya saja. Nomornya saja, nggih.
Sebentar aku tak nulis ya. Ini apa itu? Males Nggih. males males. Sampun, mboten wonten yang ditanyakan lagi? Ini nggih, bimbingan untuk menghubungkan user nanti bisa japri. Belum. Belum. Sampai mau sampai sore buat sore. Kamu sampai sore buat sore. Iya, sampai nunggu ini selesai dulu. Sampai malam. Ya. Sampun nggih Bapak Ibu? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Nanti untuk proses pendaftaran NPP Sampun. yang tadi sudah ngelis di grup bisa dipandu lewat grup. Untuk pengisian data IPLM di data.perpusnas.go.id, insyaallah mboten wonten kendala nggih. Jadi bisa mulai saat ini dicicil ngaten nggih kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan itu sebenarnya juga bisa masuk kegiatan perpustakaan. Sampun dijadikan beban nggih Bu. Kalih santai ngaten mengerjakannya nggih. Nggih perpustakaan nggih sebenarnya napa nggih? Sehari-hari itu kita berada di perpustakaan sebenarnya. Cuman mungkin kesulitannya nggih saya harus ngapain ngaten di perpustakaan. Sebenarnya kegiatannya banyak. Membuat perpustakaan menjadi rapi sehingga menarik siswa untuk ke perpustakaan itu juga sangat membantu kunjungan ke perpustakaan. Buku-buku yang sudah lama yang sudah rusak itu mungkin bisa kalau sudah tidak dipakai bisa disisihkan kersane mboten napa memenuhi perpustakaan. Sampun nggih, paham sedaya nggih? Sampun. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di grup. Kita saling koordinasi di grup Pustakawan Trenggalek nggih. Dari SD sampai desa, monggo. Nggih, Bu. Sampun, Bu. Nggih. Nggih. Dan titipan informasi bagi Bapak Ibu mungkin yang di rumahnya punya taman bacaan, monggo silakan mengajukan permohonan untuk untuk mengajukan bantuan buku ke Perpusnas. Kami ada 20 diberi kuota 25 usulan TBM dan perpustakaan desa untuk mendapatkan bantuan bahan bacaan bermutu dari Perpustakaan Nasional. Monggo dimanfaatkan mumpung gratis. Dan persyaratannya cukup mudah sekali. Kemarin sudah di-share di grup juga. Ya, izin bertanya. Saya itu kalau di rumah sebenarnya punya taman bacaan tapi nggih sederhana banget, ngeten nggih. Ada di rumah. Terus rumah saya itu sebenarnya domisili saya itu di Ponorogo, ngeten. Apakah juga diperkenankan ketika saya menginginkan nasib buku tersebut melalui panjenengan ngeten, melalui lintas kabupaten ngeten? Oh,
Kalau misalnya domisilinya di Ponorogo, berarti mengajukannya lewat perpustakaan daerah Kabupaten Ponorogo, nggih. Soalnya itu nanti kalau sudah nggih ada biasanya ada lanjutannya. Kalau misalnya sudah mendapatkan kan ada laporan yang harus kami kirim ke Perpustakaan Nasional untuk tempatnya, nggih. Bisa mengajukan ke ini Perpustakaan daerah Ponorogo, nggih. Oh, mekaten. Jadi tidak Nggih, ngoten. nggih. Nggih, mboten saged, nggih. Mohon di-share kembali Bu, karena saya punya ini perpustakaan masjid sebenarnya ingin mengajukan mungkin Oh, ada nggih. bantuan buku-buku dan sebagainya, mungkin bisa minta bantuan di-share Oh, kembali. Persyaratannya apa saja iya. mungkin seperti itu. Oh, nggih, nggih. Nanti saya share lagi di grup, nggih, di grup Pustakawan Nggih, Trenggalek. Nggih. Sudah siap-siap. masuk, nggih, Mas Sufan, nggih. Nggih, kita belum punya, malah kita mau ngajukan nanti apa namanya nomor induk perpustakaan karena kita juga belum gitu yang perpustakaan Oh, masjid nggih. ini. Nggih. Nggih. Perpustakaan. Iya. Nggih, nanti kami share lagi di grup Pustakawan Trenggalek untuk Nggih, siap. 25 lembaga tadi. TBM dan Perpustakaan Desa. Oh iya, Pak Sufan Azhari ya. Nanti Nggih. untuk nama TBM-nya bisa dijabrikan ke saya atau Mbak Ria ya, biar kita daftarkan dulu ke Perpusnas. Gitu. Oh, nggih, siap-siap, nanti saya konfirmasikan ke petugas perpus di masjidnya yang tadi. Oh, nggih. Nggih. Siap. Mungkin kalau ada informasi dari teman-temannya ada yang punya mungkin perpustakaan TBM atau perpustakaan masjid yang lainnya bisa diinfokan Mas Sufan. Mumpung Nggih, ada siap, kesempatan. Ibu, Nggih. Nggih, siap. Nggih. Sampun nggih Bapak Ibu. Kita bisa lanjutkan di grup WA. Mungkin Ampun. nggih panjenengan tadi yang di SD juga mau ngajar, ngapunten. Sudah mengganggu waktunya. Nggih. Selesai. Belum, sebentar lagi. Saya Mbak Awa mau datang. Nanti dijemput. Tapi masih lama. Belum pas di sana sekolah gimana? Itu kan? Aku pas udah ngapus. Demikian Bapak Ibu acara kita hari ini. Iya, nanti kita lanjutkan di grup WA. Oke, terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nggih.